Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bayi Aulia Maharani dengan NIM D1A 020090, mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kelas B1, jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram, dengan dosen pengampu Bapak Johannes Johni Koinja SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tata cara pengajuan permohonan dan kedudukan pemohon. Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menggariskan 1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Yang kedua, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Jadi, alasan permohonan harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara yang biasa disebut dengan SKLN, ketentuan tentang permohonan dan tata cara pengajuannya kepada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 PMK 2006. Dalam PMK tersebut diatur bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan materi permohonan harus memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas lembaga negara yang menjadi pemohon seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara. Yang kedua, nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon. Yang ketiga, uraian yang jelas tentang 1. Kewenangan yang dipersengketakan. Kedua, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut. Ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Tata cara pengajuan permohonan juga dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi ayat 1, permohonan diajukan kepada mahkamah melalui kepaniteraan. Ayat 2, proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pemohon dengan panitera. Ayat 3, petugas kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 sekurang-kurangnya berupa: yang pertama, bukti diri pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu 1. Fotokopi identitas diri berupa KTP dalam hal pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. 2. Bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut undang-undang dalam hal pemohon adalah masyarakat hukum adat. 3. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal pemohon adalah badan hukum. 4. Peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal pemohon adalah lembaga negara. Yang kedua, bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan. Yang ketiga, daftar calon ahli dan atau saksi, disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan ahli dan atau saksi. Yang keempat, daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik bila dipandang perlu. Ayat 4, apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh petugas kepaniteraan dengan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon. Ayat 5, apabila permohonan belum lengkap, panitera mahkamah memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan kekurang lengkapan berkas. Ayat 6, apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dipenuhi,
maka panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan. Ayat 7, permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Selanjutnya, materi kedudukan hukum atau yang biasa disebut legal standing. Kedudukan hukum adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum atau legal standing mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang dan syarat material yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia, yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, badan hukum publik dan badan hukum privat, dan yang terakhir, lembaga negara. Berikutnya, siapa saja yang boleh melakukan permohonan legal standing? Karena adanya ketentuan mengenai legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon. Sekian materi mengenai tata cara pengajuan permohonan dan kedudukan pemohon dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.